warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Pituturan, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap waras. Seperti biasa, obrolan kita ditemani oleh Bapak Dr. Awan Kostrat Diharjo. Apa kabar? Diharto. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik, wasyukurillah Pak Soleh yang saya hormati. Semakin segar kelihatannya. Oke. Kenapa? Karena selalu mengolah batin mungkin. Ya, mengolah batin, ya lahir juga Pak. Oh, gitu. Ya, jiwa ya juga kita olah, karena itu kan memang sumber ya salah satu cara untuk membahagiakan kita. Nah, Bobo, dari obrolan kita terakhir, saya sempat merenung gitu ya. Iya. Kondisi sekarang orang sering menyebut ini kondisi atau sebuah era post-truth gitu. Oh iya, iya. Pasca kebenaran. Iya. Jadi kebenaran itu menjadi lebih subjektif. Kalau saya suka, iya. itu benar. Kalau saya tidak suka, itu berarti salah. Ya. Gitu ya. Kesalahan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran gitu Iya, ya. kesalahan yang diulang-ulang akhirnya menjadi kebenaran. Hmm. Dan itu kemudian dipakai untuk membangun citra politik. Gitu ya. Yeah, citra yeah. politik di era post-truth gitu Iya, ya. post-truth ya. Kemudian menampilkan diri sebagai orang Chile, Iya. orang yang lugu gitu ya. Iya. Tapi ternyata di baliknya ada ambisi-ambisi yang Hasrat. ya, hasrat yang ingin memiliki semuanya. Ya. Gitu. Bagaimana Bopo melihat ini? Ya, memang kalau di musim sekarang ya, pemilu musim pilkada gitu. Ya, semuanya ini kan kepingin menampilkan bahwa dirinya itu ya manusia unggul. Ya, manusia unggul dalam pengertian ya, menempelkan seluruh atribut pada dirinya. Ya, atribut orang baik, atribut orang yang dermawan, atribut orang yang memikirkan masyarakat, rakyat ya sangat serius gitu, memikirkan bangsa yang sangat serius ya, dan sebagainya ya. Ya. Pencitraan seperti itu Ya. ya, karena sering dipakai untuk kemudian menyembunyikan sesuatu yang sebetulnya dia inginkan. Ada yang muncul bukanlah wajah asli tapi bertopeng untuk menyembunyikan gitu ya. Iya. Hasratnya. Iya, betul. Bagaimana dalam pitutur Jawa melihat itu? Iya, kalau di dalam falsafah Jawa itu ada pitutur gajah aling-alingan suketeki. Okay. Suketeki kan kecil. Gajah itu kan gede ya, ya. Gede. Ya gede itu bisa maknanya bisa banyak, bisa gede badannya, ya bisa orang gede, ya orang pejabat, ya. Bisa juga punya gede permasalahannya ya, karena terlalu banyak milik tadi ya, terlalu banyak milik dalam pengertian pengen tengeri gitu. Nah, ya ingin menampilkan dirinya orang yang sangat super begitu ya, sehingga kemudian masa lalu itu ditutupi sedemikian rupa ya, kejahatan itu juga ingin ditutupi sedemikian rupa, kelemahan itu juga ingin ditutupi sedemikian rupa dengan berlindung di suketeki. Suketeki itu kan hanya rumput yang pasti. Kalau kalau gajah berlindung dihalang-halangin suketeki itu ya pasti kelihatan gajahnya. Hanya orang kadang kala itu ya mung mesem lah guyu. Apalagi bagi orang Jawa itu ya alah gajah kok
aling-alingan Suketeki ya gitu. Jadi Suketeki itu masyarakat rakyat ya yang dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa melindungi. Nah, tapi Suketekinya ini dalam kondisi sekarang memang tidak tidak betul-betul tidak mampu gitu ya untuk menyembunyikan gitu. Atau malah gajahnya ini yang sangat pandai berkamuflase sehingga seolah-olah warnanya seperti suket, itu mungkin nggak? Ya bisa juga gitu, tapi sebenarnya kan walau bagaimanapun tidak mungkin ditutup-tutupi toh Pak. Ya hanya sehingga dia membutuhkan Suketeki dalam hal ini bisa macam-macam bentuknya ya, dimanifestasikan bisa dalam bentuk buzzer yang banyak ya untuk menyembunyikan. Itu kan Suketeki. Buzzer itu kalau bahasa saya sebagai orang yang menekuni dalam budaya Jawa ya, buzzer itu saat janjane ya kowe iki Suketeki, iki mung suket gitu loh. Ya sebanyak apapun Anda itu hanya suket paling dhuwur, dia hanya jadi ilalang yang menutupi, tapi sebenarnya ya hanya menutup, tapi sebenarnya sangat mudah untuk dibiak belangnya gitu. Kenapa orang di dimensi sekarang membutuhkan tadi ya Suketeki? Ya, di mana-mana orang kecil itu selalu jadi korban ya korban ya, termasuk di dalam hal menjual kemiskinan ya kan. Mereka itu kan kebutuhannya kan pada level yang paling rendah kalau dalam teori kebutuhan hierarki need dalam Abraham Maslow ya. Dia itu kebutuhannya hanya pada level fisiologis ya. Fisiologis itu kebutuhan makan, minum. Kalau itu dipenuhi ya sudah selesai gitu. Ya dia tidak pengen berkeinginan yang lebih dari itu, sehingga sangat mudah dipermainkan untuk menjadi pelindung ya, untuk menjadi pelindung atau menjadi Suketeki. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang akalnya sehat ya kita sudah bisa ngerti bahwa sebenarnya kowe iki ya gajah ya, kebohonganmu itu ya sak gajah gitu loh. Ora usah ditutup-tutupi ketok gitu loh. Ya apapun berlindungnya dengan bantuan, dengan apa bentuknya ya, untuk menyihir supaya tumbuh Suketeki yang melindungi, sebenarnya itu kamu tetap kelihatan gitu. Ada dua persoalan nih. Yang pertama, kenapa gajah membutuhkan Suketeki untuk melindungi dirinya? Padahal seharusnya Suketekinya yang harus dilindungi kan? Iya. Kenapa orang melakukan itu? Ya sebenarnya kan di balik itu kan sebenarnya dia ingin mendapatkan pengakuan bahwa dirinya itu sebagai orang yang baik ya, orang yang sukses, orang yang tidak pernah membuat kesalahan ya, kayak malaikat begitu ya. Tidak membuat kesalahan sehingga dialah yang pantas dipilih ya, dialah yang pantas menduduki kekuasaan. Nah Suketeki ini kan jumlahnya banyak ya, dalam era demokrasi ini ya Suketeki yang banyak ini diperlukan karena itu suara ya, karena itu suara, sehingga sedemikian rupa mencari perlindungan pada Suketeki gitu loh. Meskipun sebenarnya bagi orang yang akan sehat ya kayak ngapusi gajah sih ngapusi ya gitu. Itu gajah yang mencari perlindungan pada Suketeki itu sebenarnya dia tidak tampil dirinya sendiri gitu ya. Dan itu kemungkinan pasti dia menyembunyikan perilaku yang kedepannya korup gitu ya. Pasti. Jadi kalau ya mendadak dia menjadi orang alim, menjadi orang baik
ya menjadi orang dermawan, ya bisa dipastikan ya kalau ada dua, ya kalau dia tidak dapat hidayah ya, atau dia itu sedang memainkan untuk mendapatkan perlindungan dari Suketeki yang jumlahnya sangat banyak. Meskipun sebanyak-banyaknya Suketeki, tetap saja tidak bisa menutupi kebohongan, ya kelemahan, kejahatan yang ditampilkan ya dalam bentuk, dalam hal ini sesuatu yang sangat besar, yaitu gajah tadi. Itu simbol saja sebenarnya gajah itu. Dan ini relevan dengan pembahasan kita di awal. Orang melakukan itu karena milik dari keingin gitu ya. Iya. Iya. Ingin kuasa dengan cara mengambil hak-hak orang. Iya. Gitu ya, ngakali orang. Iya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa Suket ini mau? Ini kan ada yang mau nih, banyak yang mau nih. Banyak. Untuk melindungi gajah. Iya. Ngerti padahal nggak mampu. Iya, dia tidak punya pilihan lain, Pak. Ya, karena level Suketeki itu level kebutuhan yang paling bawah, yaitu masih kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan. Jadi dia tidak mungkin termotivasi untuk misalnya tidak mau itu karena ini soal harga diri. Ini soal apalagi aktualisasi diri yang level kebutuhan yang paling tinggi ya. Tapi ini sebenarnya hanya karena memang Suketeki itu levelnya itu ya mentok itu pada level rasa aman. Level rasa aman. Jadi kalau kebutuhan fisiologis dipenuhi, dia akan meningkat di atas kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Jadi kebutuhan rasa aman itu sebenarnya hanya pada level itulah masyarakat Suketeki ya, dalam hal ini simbol saja ya, yang memang faktanya memang masih didominasi oleh kebutuhan yang sifatnya fisiologis gitu. Fisiologis itu fisik ya, makan, minum ya, rumah ya, biologis ya, dan seterusnya yang sifatnya sangat mendasar, fisiologis. Artinya memang sama-sama membutuhkan ini ya? Iya, sama-sama membutuhkan. Artinya gajah membutuhkan Suket untuk melindungi dirinya, untuk mendukung dia. Bahkan kalau ada Suket-Suket lain yang mau berulah, maka Suket yang banyak ini dikeroyok dewe. Ya. Sementara Suket membutuhkan itu untuk supaya tidak dijahati oleh gajah tadi. Iya. Sebenarnya ya dia ngerti kalau suatu saat itu kan dijahati, itu ya ngerti ya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ya, tidak punya pilihan lain ya. Masyarakat ini ya, simbol Suketeki ini kan memang masyarakat yang tidak punya pilihan lain. Ya, kudu ngene wis dilakoni gitu loh. Ngene wis dilakoni, mengalirkan, sehingga kemudian kadang-kala apatis. Ya, soal pilkada dia apatis ya kan, bahwa memilih pemimpin yang baik itu akan menolong dirinya, ya dia apatis gitu loh. Ya apapun bentuknya itu yang penting wani piro gitu ya. Ya saat coblosan itu piro, satu piting itu berapa nilainya, 100.000, 50.000, ya dia akan terima, karena masih sedikit sekali yang masih memiliki ya kebutuhannya kemudian menjadi masyarakat yang idealis ya. Aku ramangan rapopo ning harga diriku, ya harga diriku tetap saya jaga. Ya wong yang level ilalang saja masih banyak yang levelnya itu levelnya itu masih belum sampai mikir tentang harga diri, aktualisasi diri, tapi masih level-level yang masih ya kebutuhan akan sosialnya bisa dia dapatkan dan seterusnya. Ini kan memang potret kehidupan kita itu sekarang begini ya, sehingga ya saling membutuhkan ya, saling membutuhkan, meskipun kita tahu bahwa iki gajah
gajah yang kayak masalah gitu loh. Masalahnya saking gedenya gitu. Baik, sahabat Balai Pituturan. Kayaknya baru ngobrol tapi udah habis waktunya kita. Jadi, sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam dari Bopo Awan, tapi karena waktu kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe Balai Pituturan. Balai Pituturan dan berikan komentar-komentar supaya nanti bisa ditanggapi supaya lebih dinamis dialog kita. Terima kasih Bopo dan terima kasih kepada sahabat Balai Pituturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ya.